Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat murid-murid SMP Budi Utomo kelas 8. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam yang nonton video ini di malam hari. Oke, kita langsung saja meneruskan pembelajaran yang kemarin. Apa pembelajaran yang kemarin? Ya, teks persuasi. Mas Soleh, dibuka bukunya halaman 166. Langsung saja, mari kita bahas. Yang pertama, struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama, 1. Pengenalan isu. Penyampaian mengenai dasar dari masalah tulisan atau pembicaraan. Nah, pengenalan isu ini mengangkat biasanya tentang isu tentang belajar atau tentang kehidupan teknologi atau jangan menggunakan narkoba. Biasanya rata-rata mengangkat isu itu. Yang kedua, rangkaian argumen berisi sejumlah pendapat atau argumen mengenai isu yang dikemukakan dan diperkuat oleh bagian fakta untuk mendukungnya. Rangkaian argumen biasanya terdapat di alinea kedua atau ketiga. Nah, rangkaian argumen ini berisikan tentang fakta-fakta agar meyakinkan pembaca tentang isi dari teks persuasi tersebut. 3. Pernyataan ajakan merupakan bagian yang berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapat dari teks. Nah, ini biasanya terdapat di alinea 3 atau alinea 4. Biasanya untuk meyakinkan pembaca atau pendengar, ya, supaya lebih yakin agar yang membaca itu yakin terhadap isi dari teks persuasi. Yang terakhir, penegasan kembali. Meyakinkan kembali pembaca terhadap pernyataan pendapat dan ajakan yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya ini di alinea terakhir. Berarti penegasan kembali itu intinya agar pembaca benar-benar yakin tentang apa yang kamu tulis nanti tentang teks persuasi tersebut. Yang selanjutnya, jenis teks persuasi. Yang pertama, persuasi propaganda yang berusaha mengiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Persuasi propaganda biasanya ya itu biasanya terdapat pada saat perang, yang tentang propaganda tentang bagaimana kamu bisa merdeka atau perjuangan, karena perang itu salah satu strategi perang itu merupakan propaganda. 2. Persuasi politik berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Nah, biasanya ini persuasi politik ditemukan pada saat pilkada atau sebelum pemilihan RT, RW, pemilihan camat,
lurah, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Nah, biasanya banyak sekali kalimat atau teks persuasi di pinggir-pinggir jalan. Ya, contohnya ya, pilih saya maka maka akan ada kuota internet gratis umur hidup. Nah, itu contoh teks persuasi politik. Yang ketiga, persuasi advertensi merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya iklan ya. Contohnya seperti cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, itu artinya kamu harus minum Yakult supaya usus kamu sehat. Nah, itu contoh persuasi advertensi. Yang keempat, persuasi pendidikan. Teks persuasif yang berusaha agar pembacanya mengikuti atau mau mengajari dan bersikap sesuai dengan pendidikan yang telah diberikan. Contohnya seperti ya, kamu telah dimangguli ilmu tata cara wudhu. Nah, otomatis kamu akan mengamalkan apa yang telah kamu dimangguli, seperti wudhu yang pertama membaca bismillah, yang kedua membasuh tangan, dan seterusnya. Nah, itu contoh persuasi pendidikan, bisa dikatakan sebagai ilmu hikmahnya. Oke. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaan teks persuasi. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, jika teks berkenaan dengan permasalahan remaja, maka persuasi akan menggunakan kata internet, narkoba, kecanduan. Contoh kalimat teks persuasi, jauhi narkoba, dekati prestasi. Nah, itu contoh teks persuasi remaja. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung argumentif seperti sebab, karena, jika, dengan, demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ya. Yang ketiga, untuk membuat penulis seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca dan sepakat sehingga lebih terbujuk oleh penulis. Biasanya teks menggunakan kata ganti kita. Contoh kalimat, kita harus berjuang bersama melawan permasalahan ini. Ya. Contoh lain, kita harus memakai masker supaya terhindar dari virus corona. Atau ya semacamnya lah. Jangan lupa 3M. Itu contoh yang lain, seolah-olah kamu di pihak mereka. 4. Menggunakan kata mental seperti memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. 5. Menggunakan kata-kata perujukan dalam pemakaran fakta seperti berdasarkan itu, merujuk pada pendapat. Yang terakhir, 6. Menggunakan kata kerja imperatif seperti penting, harus, sempatasnya, jadikanlah. Ya. Jadi seperti kalimat seperti harus memakai masker saat keluar rumah. Nah, itu sebagai teks persuasif atau teks persuasif perintah. Yang terakhir, langkah-langkah menyusun teks persuasi. 1. Menentukan tema yang berisi dorongan atau bujukan utama. Seperti kamu memilih tema tentang ajakan untuk mengaji, atau bujukan untuk membeli suatu produk, atau dorongan untuk berhenti main game. Nah, itu salah satu tema yang bisa kamu angkat untuk menyusun
teks persuasi. 2. Menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan rangkaian pendapat atau argumentasi. Nah, contohnya seperti yang itu ya, dorongan untuk berhenti memain game seperti argumentasi. Jika kamu terlalu banyak main game, kamu bisa buta. Nah, itu contoh argumentasi kamu. Atau yang lain, jika kamu terlalu banyak main game, kamu bisa menyebabkan cepat lupa ingatan. Nah, itu contoh argumentasi yang lain. 3. Mengumpulkan bahan penguat pendapat atau argumentasi berupa fakta dan data. Nah, contohnya seperti dari dokter ini, jika kamu terlalu banyak main game, kamu bisa lupa dengan kegiatan yang di sekitar. Nah, itu contoh mengumpulkan data, berarti ada pendapat lain seperti pendapat dari dokter atau pendapat dari orang-orang yang telah meneliti terlebih dahulu. 4. Mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Berarti kamu harus mengembangkan, biasanya minimalnya teks persuasi itu bisa 4 paragraf dan harus memperhatikan kebahasaannya dari titik koma, dari bagaimana strukturnya, bagaimana alinea-nya, itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah paling barokah. Gak usah keluar-keluar. Kalau benar-benar keluar dengan kepepet, pakai masker. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.